Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Hanpeng memberitahu Chu Feng semuanya dengan detail. Dia mengatakan kepada Chu Feng bahwa, Aula Bintang Ungu memaksa mereka untuk masuk ke alam ragam Bintang Ungu. Awalnya semua orang merasa bahwa kesempatan untuk memasuki Purple Star Variance Realm, itu adalah hal yang baik. Namun setelah dipaksa untuk melakukannya, mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pada awalnya, bahkan kepala klan Chu Heavenly Clan merasa gugup. Mengabaikan fakta bahwa batu penuntun bintang akan memikat Purple Star Variance Beast kepada mereka, dengan fakta bahwa keluarga Xuan Ming mungkin mencari mereka untuk menyebabkan masalah di alam Variance Bintang Ungu, itu saja sudah cukup menjadi cobaan yang bisa mereka tangani. Karena inilah, ketika kekuatan lain semua mendekati kedalaman alam Variance Bintang Ungu untuk mendapatkan peringkat 3 skill tabu tertinggi, dan menemukan harta karun legendaris, kepala klan Chu Heavenly Clan telah memimpin Chu Heavenly Clansmen untuk berlama-lama di pinggiran dari Purple Star Variance Realm. Dia telah melakukan itu sehingga mereka dapat menghindari bahaya. Kesepuluh kekuatan itu diikuti oleh seorang tetua dari Purple Star Hall. Melihat bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan sebenarnya tidak mau masuk lebih jauh ke dalam Purple Star Variance Realm, dan malah berlama-lama di sekitar pinggiran di tempat dengan jumlah energi alam terlemah, tetua bintang ungu itu menjadi sangat marah. Penatua itu bahkan telah memaksa kepala klan Chu Heavenly Clan untuk melanjutkan ke kedalaman Purple Star Variance Realm. Demi mencegah klannya mengakami musibah, kepala klan Chu Heavenly Clan yang jujur terpaksa menggunakan suap. Dia mengambil beberapa harta paling berharga yang diperoleh Chu Feng dari keluarga Xuan Ming, dan memberikannya kepada tetua yang lebih tua dari Aula Bintang Ungu. Setelah menerima manfaat seperti itu, meskipun Elder Purple Star Hall masih mendengus pada perilaku pelarian kepala klan Chu Heavenly Clan, dia tidak lagi memaksa Chu Heavenly Clan untuk melanjutkan ke kedalaman alam Variance Bintang Ungu. Kepala klan Chu Heavenly Clan berpikir bahwa klan Heavenly Chu akan lolos dari bencana ini. Namun tidak ada yang akan mengira, bahwa klan Surgawi Chu yang tinggal di sekitar pinggiran Purple Star Variance Realm, itu akan benar-benar menemukan tanda yang tidak normal. Tanda abnormal itu adalah benjolan energi alami yang sangat terkonsentrasi dan tak terbatas. Ketika kepala klan Chu Heavenly Clan mendekati tanda abnormal itu, batu bintang pembimbingnya segera berlaku dan menyerap energi alami. Tapi karena jumlah energi alami itu terlalu tak terbatas, maka proses penyerapan membuat tanda abnormal lebih ganas, dan akhirnya menyebar ke seluruh tempat dari seluruh Purple Star Variance Realm. Dengan tanda abnormal yang menutupi langit, orang pasti akan memperhatikan. Karena itulah, sebuah bencana pun terpikat. Segera, kekuatan lain juga tiba. Mereka tidak hanya merenggut batu penuntun bintang yang telah menyerap tanda abnormal, tetapi mereka juga telah secara serius melukai kepala klan Chu Heavenly Clan. Di mana Lord Clan Chief? Di mana dia sekarang? Cepat bawa aku padanya, kata Chu Feng. Chu Hanpeng juga tidak ragu. Dia membawa Chu Feng ke tempat kepala klan surgawi yang sedang memulihkan diri. Di aula istana, eselon atas Chu Heavenly Clan semua berkumpul di sana. Di tengah aula istana, itu adalah formasi penyembuhan aktif. Chu Feng bisa melihat kondisi kepala klan Chu Heavenly Clan di dalam formasi penyembuhan. Kepala klan Chu Heavenly Clan tidak hanya diambang kematian, tetapi penampilannya juga tragis. Meskipun para ahli Chu Heavenly Clan berusaha sekuat tenaga untuk mengobati lukanya selama beberapa hari terakhir, tapi kepala klan Chu Heavenly Clan masih tertutup luka yang membuatnya tak bisa dikenali. Itu belum semuanya, karena cedera internalnya bahkan lebih serius daripada cedera fisiknya. Tulang-tulangnya hancur, dan urat nadinya patah. Selain itu, jiwanya telah menderita luka sebanyak tubuh fisiknya. Justru luka pada jiwanya yang menyebabkan banyak ahli Chu Heavenly Clan tidak mampu, bahkan menyembuhkan luka fisik kepala klan-klan Chu Heavenly. Lord Clan Chief memasuki Purple Star Variance Realm demi membantu Aula Bintang Ungu. Dengan betapa seriusnya dia terluka, mengapa Purple Star Hall tidak mengirim orang untuk merawat luka-lukanya? Tanya Chu Feng. Aku benar-benar pergi untuk mencari bantuan Purple Star Hall, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan pribadi, kata Chu Hanpeng. Tidak ikut campur dalam urusan pribadi, sangat baik.
Chu Feng menggertakkan giginya dengan amarah yang ekstrim. Dari cara dia melihatnya, Aula Bintang Ungu sudah jelas meninggalkan mereka untuk mati. Selain itu, Chu Feng tidak tenggelam dalam kebencian yang berlebihan. Sebagai gantinya, ia segera membuat formasi roh untuk mengobati cedera kepala klan Chu Surgawi. Menerima perawatan dari formasi besar Chu Feng, tubuh kepala klan Chu Surgawi mulai pulih. Bahkan auranya tidak lagi selemah sebelumnya. Melihat kepala klan Lord mereka ditarik dari gerbang neraka oleh Chu Feng, Chu Hanpeng dan para ahli lainnya dari klan Surgawi Chu merasa hancur secara emosional. Mereka sangat khawatir selama ini. Mereka sangat takut bahwa ketua klan Lord mereka akan berakhir sekarat. Pada saat itu, sementara ketua klan Lord mereka masih tidak sadarkan diri, mereka dapat melihat bahwa hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Ini meredakan kekhawatiran mereka, dan memungkinkan mereka melepaskan semua perasaan duka mereka. Karena itulah, suara tangisan memenuhi seluruh aula istana. Apa gunanya menangis? Apakah menangis mampu menyelesaikan masalah? Ucap Chu Feng sambil berdiri, dan menyapu pandangannya ke kerumunan. Meskipun orang-orang di sana adalah seniornya, tapi Chu Feng menatap mereka dengan ekspresi kecewa. Mayoritas orang di dunia adalah orang-orang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat, dan para seniornya itu juga sama. Namun meskipun Chu Feng masih junior, kritiknya terhadap seniornya tidak hanya menerima bantahan, tetapi tubuh mereka gemetar ketakutan. Kemudian, mereka mulai diam-diam menyeka air mata mereka. Namun segalanya sangat berbeda sekarang. Chu Feng bukan lagi anak yang dibuang yang semua orang ingin hajar, tapi sebaliknya, ia telah menjadi pilar dukungan mereka. Ini berlaku bahkan untuk ketua klan Lord mereka. Lord Supreme Elder, sebelumnya kamu bersikap tertutup dan tidak mau memberitahu aku siapa yang melukai kepala klan Lord seperti ini. Apakah kamu berencana untuk terus menyembunyikan masalah ini, atau kamu akan memberitahuku siapa mereka sekarang juga? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Chu Hanpeng dan bertanya. Chu Feng, aku tidak melakukan ini karena aku ingin melindungi kekuatan itu. Itu karena aku ingin melindungimu, kata Chu Hanpeng. Chu Feng, apa yang dikatakan Lord Supreme Elder benar. Kami tidak sengaja menyembunyikan masalah ini. Kami benar-benar hanya ingin melindungimu. Kamu tidak cocok untuk kekuatan itu. Betul Chu Feng, kamu tidak boleh bertindak sembarangan, kamu adalah harapan Chu Heavenly Clan kami sekarang. Apa yang harus kita lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Penatua lain yang hadir juga berbicara. Sudut pandang mereka sudah bulat. Tidak ada dari mereka yang ingin Chu Feng membalas dendam. Melindungiku, ucap Chu Feng. Melihat cara seniornya bertindak, Chu Feng tertawa dingin. Ketika aku dianggap sebagai sampah yang tidak mampu berkultivasi dan ditinggalkan oleh klanku sendiri, mengapa kalian semua tidak melindungi aku saat itu? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, klan Surgawi Chu dibuat terkejut, dan dibiarkan benar-benar kehabisan kata-kata. Mereka semua berdiri di sana dan benar-benar terpana. Ketika aku ditindas di alam bawah bela diri leluhur, alam biasa 100 penyempurnaan, dan bahkan alam atas Cilio Kosem besar, mengapa kamu semua tidak melindungiku saat itu? Chu Feng melanjutkan. Mendengar itu, Chu Heavenly Clansman mengungkapkan tampang malu. Mereka semua menunduk diam-diam. Sebenarnya, bukan karena tidak pernah ada orang di Chu Heavenly Clan yang melindungiku. Namun, dari orang-orang yang berdiri di hadapanku dan melindungiku di belakang mereka, aku sepertinya tidak ingat ada senior di sini yang ada di antara mereka. Jika aku harus mengandalkan kalian semua untuk melindungiku, siapa yang tahu sudah berapa kali aku mati. Namun sekarang, kamu semua mengatakan kepadaku bahwa kalian berusaha melindungi aku. Saat Chu Feng berbicara sampai titik ini, ejekannya tumbuh lebih jelas. Adapun para klan Surgawi Chu, wajah mereka telah berubah pucat pasi. Bukan lagi hanya rasa malu yang menutupi wajah mereka, tapi ketakutan juga hadir di wajah mereka. Aku akan bertanya pada semua orang di sini. Sebagai anggota Chu Heavenly Clan, setelah ketua klan Lord kami terluka parah, apakah ada di antara kalian yang mencoba mencari kekuatan untuk membalas dendam? Chu Feng tiba-tiba bertanya. Chu Feng, bukan karena kita tidak ingin membalas dendam. Sederhananya, bahkan jika kita mencari mereka untuk membalas dendam, kita hanya akan membuang hidup kita dengan sia-sia. Itu betul, menempatkan diri kita melawan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada diri kita sendiri, itu hanyalah sikap yang merayu kematian. Akhirnya, anggota klan Surgawi Chu itu berbicara lagi.
Kata-kata mereka secara tidak langsung menjawab pertanyaannya. Setelah ketua klan Lord mereka terluka parah dan hampir terbunuh, tidak ada dari mereka yang berusaha membalas dendam. Bahkan pikiran balas dendam saja tidak pernah terlintas di benak mereka. Kenapa repot-repot mengatakan hal-hal sedemikian rupa dan halus? Itu akan dilakukan hanya dengan mengatakan, bahwa kalian semua takut dengan kematian, cibir Chu Feng. Kita, Chu Heavenly Clansman tidak bisa berkata-kata. Dan kemarahan yang hadir di wajah Chu Feng tumbuh lebih kuat lagi. Mungkin satu hal bagi kalian semua untuk tidak melawan. Namun, kalian sebenarnya menyembunyikan identitas mereka dari aku, dan menolak untuk mengizinkanku membalas dendam. Selanjutnya, kalian menggunakan alasan melindungiku sebagai pembenaran. Sebenarnya kalian semua takut kalau aku akan membuat masalah untukmu, setelah aku menemukan orang-orang itu untuk balas dendam. Coba tanyai dirimu sendiri ini. Apakah kamu melakukan ini untuk melindungi aku, atau kamu melakukan ini untuk melindungi dirimu sendiri? Chu Feng terus menanyai mereka, dan nada suaranya tumbuh semakin keras. Chu Feng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami adalah seniormu. Akhirnya, seseorang tidak lagi bisa mentolerir Chu Feng, dan sebenarnya membantahnya. Senior, itu diucapkan dengan baik. Kalau begitu senior, aku akan bertanya padamu, mengapa kamu tidak ada di sana untuk membesarkan aku, mengasuh aku, dan melindungi aku? Katakan padaku, mengapa kamu tidak berada di sana? Chu Feng bertanya dengan tegas. Pria itu tidak tahu bagaimana menjawab Chu Feng. Dia begitu takut, sehingga moralnya turun sepenuhnya, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Chu Feng tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan atau rasa bersalah. Dia tahu bahwa itu buruk baginya untuk berbicara dengan seniornya sedemikian rupa. Tetapi bahkan jika itu salah, dia masih harus melakukannya. Ketika dia kembali ke klan Surgawi Chu yang tak terhitung jumlahnya menentangnya. Hanya sebagian kecil dari Chu klan Surgawi yang berdiri di sisinya. Di antara mereka, itu adalah kepala klan Chu Heavenly Clan yang mampu benar-benar melindunginya. Jika bukan karena kepala klan Chu Heavenly Clan, dia pasti akan dibunuh oleh klannya sendiri. Jadi untuk Chu Feng, kepala klan Chu Heavenly Clan adalah orang yang sangat penting. Dia adalah seseorang yang dia anggap sebagai kerabat, dan dia adalah orang yang benar-benar ingin dilindungi oleh Chu Feng. Bagi seseorang yang berani menyentuhnya, Chu Feng bertekad untuk membuat mereka membayarnya terlepas dari siapapun mereka. Namun, orang-orang itu sebenarnya memilih untuk menoleransi hal-hal seperti itu, setelah ketua klan Lord mereka terluka parah. Bagaimana mungkin Chu Feng menahan diri? Tiba-tiba saja, Chu Feng mengarahkan jarinya ke kerumunan yang hadir dan berbicara dengan tegas. Dengarkan baik-baik. Semua hal yang aku lakukan ini untuk Chu Heavenly Clan, dan bukan untuk kalian, dan lebih jelasnya, itu untuk orang-orang yang menganggapku sebagai kerabat mereka. Aku selalu menjadi orang yang hanya akan memperlakukan orang yang merawatku dengan baik. Adapun kalian semua, kalian hanya menikmati cahaya mereka. Chu Feng berbicara dengan ekspresi muram, dan suara mengejutkan yang menyebabkan aula istana sendiri bergetar. Senior Chu Heavenly Clan juga gemetar. Mereka dapat mengatakan bahwa Chu Feng benar-benar marah. Bang! Tiba-tiba saja, Chu Feng menendang pintu masuk. Dia bermaksud pergi. Namun sebelum berjalan keluar dari pintu, dia berhenti dan berbalik. Bahkan tanpa kalian semua memberitahuku siapa yang melakukannya, aku bisa mencari tahunya sendiri. Kalian semua sudah bisa menebak apa yang akan aku lakukan setelah ini. Jika kamu takut, maka pergilah sekarang juga. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan klan Surgawi Chu. Tinggalkan dunia kultivasi bela diri. Kalian mungkin tidak memenuhi syarat untuk tetap sebagai kultivatir bela diri, apalagi anggota klan Surgawi Chu, ucap Chu Feng. Sikap Chu Feng tampak berlebihan. Bagaimana dia bisa bertindak sangat sombong? Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, kami tetap seniornya. Bagaimana dia bisa membuat komentar sarkastik tentang kita? Setelah Chu Feng pergi, para tetua yang sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani mengucap sedikit pun sebelumnya, mereka semua mulai menyuarakan keluhan mereka. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tiba-tiba saja, suara tanya segera terdengar. Mendengar suara itu, para tetua segera menutup mulut mereka. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berbicara adalah Chu Hanpeng. Bukannya tidak ada orang dari klan Surgawi Chu kami yang melindungi Chu Feng. Namun, kami tidak termasuk di antara orang-orang itu.
Kami memilih untuk bersabar ketika Lord Clan Chief terluka parah. Keputusan yang telah kamu buat ini, karena kami tidak ingin menabrak batu dengan telur. Namun, bisa juga dikatakan bahwa kita kekurangan sifat berdarah panas. Faktanya, kita pasti akan dianggap sebagai pengecut. Semua yang dikatakan Chu Feng masuk akal dan benar. Apa yang dia katakan tidaklah salah. Chu Hanpeng terus berkata. The Chu Heavenly Clansmen menundukkan kepala mereka diam-diam, dan ekspresi mereka berubah jelek. Memang benar, mereka semua tahu bahwa mereka salah. Namun, sifat manusia memang seperti itu. Meskipun mereka tahu mereka salah, tapi mereka masih tidak mau menerima kritik orang lain. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk merenungkan tindakan kita. Chu Hanpeng menghela nafas, dan itu adalah desahan yang berarti. Dari cara mereka menangani berbagai hal, itu tidak pernah berubah. Terhadap mereka yang lebih lemah dari mereka, mereka akan tangguh dan pantang menyerah. Terhadap mereka yang lebih kuat dari mereka akan bertindak lemah dan pengecut. Perilaku konservatif ini, itu memungkinkan mereka untuk mempertahankan status penguasa Great Chiliocosm Upper Realm mereka. Tapi untuk Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan yang mengikutinya, atau bahkan keturunan mereka seperti Chu Feng, mereka bertiga memiliki karakteristik yang identik. Mereka tidak takut pada yang kuat, dan mereka adalah orang-orang yang berani menghadapi yang kuat. Kebetulan juga bahwa mereka bertiga orang-orang yang telah sangat meningkatkan ketenaran klan surgawi Chu. Terutama untuk Chu Feng, yang bahkan telah membawa Chu Heavenly Clan mereka dari Ancestral Martial Starfield ke dalam galaksi cahaya suci. Terlepas dari jenis suara apa yang orang-orang di luar mengomentari Chu Heavenly Clan mereka, tapi Chu Feng masih berhasil membawa mereka ke tingkat ini. Karena itulah, Chu Hanpeng mulai merefleksikan perilaku mereka. Mereka dapat terus bertindak seperti biasa, tapi mereka seharusnya tidak membatasi Chu Feng. Itu adalah tugas yang mudah bagi Chu Feng untuk menemukan informasi yang diinginkannya. Dalam waktu singkat, dia mengetahui siapa kekuatan yang telah melukai kepala klan Lordnya. Pulau Abadi Constellation. Ada alasan mengapa Chu Hanpeng dan yang lainnya begitu takut dengan kekuatan itu. Constellation Immortal Island adalah yang terkuat di antara tetua dari kekuatan penguasa. Meskipun Constellation Immortal Island Master hanya peringkat 4 Utmost Exalted seperti para pemimpin Paviliun Abadi Naga Phoenix, tapi Miao Heavenly Clan dan Inferno Academy, ia telah memperoleh penguasaan penuh atas Constellation Immortal Technique. Karena itulah, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menakjubkan. Saat itu, karena beberapa konflik, Sekte Semua Surga, Gunung Langit 9 Bintang, Sekte Pedang Petir Angin, Paviliun Abadi Naga Phoenix, Akademi Inferno dan klan Surgawi Miao, para pemimpin kekuatan 6 penguasa, mereka telah bergandengan tangan untuk mengambil alih Master Pulau Constellation Immortal Island. Namun sayangnya, mereka akhirnya menderita kekalahan oleh tangannya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan pertempurannya. Namun untuk Chu Feng, Constellation Immortal Island bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Chu Feng saat ini telah berasimilasi dengan kekuatan misterius itu. Jika dia sepenuhnya melepaskan teknik pembentukan formasi rohnya, maka kekuatan pertempurannya akan mencapai peringkat 4 Utmost Exalted juga. Dan di antara orang-orang dengan kekuatan yang sama, Chu Feng belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng takut dengan Master Pulau Constellation Immortal Isle? Apa yang Chu Feng khawatirkan adalah Aula Bintang Ungu. The Purple Star Variance Realm adalah area terlarang Purple Star Hall. Sebagai klan surgawi Chu telah hangus, dan batu penuntun bintang mereka telah direnggut oleh Constellation Immortal Island, klan surgawi Chu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memasuki ranahan varians bintang ungu lagi. Chu Feng tidak bisa memastikan, apakah Aula Bintang Ungu akan mengizinkannya masuk atau tidak. Namun yang mengejutkannya adalah, ketika dia menemukan orang-orang dari Aula Bintang Ungu dan menyatakan niatnya untuk memasuki alam ragam bintang ungu, dia segera memperoleh persetujuan mereka. Selanjutnya, mereka bahkan mengirim seorang penatua untuk menemaninya. Selain itu, penatua itu adalah penatua wanita yang relatif tampan. Dia sebenarnya sangat muda. Dia baru berusia sekitar 1000 tahun, dan memiliki kecantikan luar biasa yang akan disukai siapapun. Selain itu, penatua itu sangat memperhatikan penampilannya. Dia masih mempertahankan penampilan seorang gadis muda. Bahkan kepribadiannya seperti seorang gadis muda, dan dia tidak memiliki kemantapan seseorang yang berusia lebih dari 1000 tahun.
Kamu pasti Chu Feng. Aku dengar kamu sedang sakit. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Mereka semua menyebarkan desas-desus bahwa kamu pura-pura sakit. Namun menurut pandanganku, kamu sepertinya tidak berpura-pura sakit. Mengapa kamu memasuki alam Varians bintang ungu sendiri? Kamu tidak mungkin berniat membalas dendam kan? Mungkinkah kamu benar-benar seperti rumor yang beredar? Apakah spiritualis dunia jubah suci tanda naga yang memiliki kekuatan pertempuran setara dengan peringkat 3 Utmost Exalted? Penatua wanita itu mengedipkan matanya yang besar, itu saat dia berbicara tanpa henti. Keingintahuannya terhadap Chu Feng menutupi wajahnya yang menggemaskan. Namun Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia terus melanjutkan dengan cepat. Menghadapi dinginnya Chu Feng, tetua wanita itu secara mengejutkan tidak marah. Dia sama sekali tidak memiliki kesan arogan dari tetua Purple Star Hall, tapi sebaliknya, dia sama seperti saat dia melompat mengejar Chu Feng. Meskipun ada perbedaan besar dalam usia mereka, tapi posisi mereka tampaknya benar-benar berubah. Chu Feng bertindak lebih seperti seseorang yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, sedangkan tetua wanita itu seperti anggota generasi muda yang tidak berpengalaman. Ketika mereka berdua bepergian lebih jauh, mereka segera tiba di area terlarang Purple Star Hall. Namun demikian, Chu Feng berhenti sebelum pintu masuk ke Purple Star Variance Realm. Dia berbalik dan melirik langit pada tanda abnormal yang menutupi langit, itu sebelum melangkah ke pintu masuk ke Purple Star Variance Realm. Melihat itu, tetua wanita itu segera mengikuti Chu Feng. Orang ini, namun tepat setelah memasuki pintu masuk dan mencapai Purple Star Variance Realm, tetua wanita itu tertegun. Chu Feng sudah jelas memasuki reality Variance bintang ungu tepat di depannya, tapi dia benar-benar tidak melihatnya setelah dia masuk. Mencoba menghindar dari Kuya, Cih, tidak semudah itu Ferguson. Penatua perempuan itu sangat cerdas. Dia segera menyadari bahwa Chu Feng sengaja mencoba menghindarinya. Dia tidak terburu-buru mengejar Chu Feng. Sebagai gantinya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu masuk untuk keluar dari Purple Star Variance Realm. Dia berniat untuk menemukan jejak Chu Feng melalui tanda abnormal di langit, dan kemudian menemukannya. Namun saat dia berjalan keluar, dia menemukan bahwa semua tetua yang bertugas menjaga pintu masuk menatap ke langit. Mata mereka semua terfokus pada arah yang sama. Selanjutnya, keterkejutan memenuhi wajah mereka. Melihat ini, sesepuh wanita segera mengalihkan pandangannya ke tempat yang mereka cari. Saat itulah dia menyadari, bahwa para penatua itu semua menatap Chu Feng. Chu Feng saat ini bergerak melalui Purple Star Variance Realm, tetapi kecepatannya itu sangatlah cepat. Kecepatan itu sudah jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh generasi muda. Bahkan peringkat 3 Utmost Exalted akan merasa sangat sulit untuk mencapai kecepatan seperti itu. Chu Feng melanjutkan menuju Constellation Immortal Island Supreme Elder. Sebagai Constellation Immortal Island telah menjarah batu bintang membimbing Chu Heavenly Clan, mereka akhirnya memiliki 2 batu bintang membimbing. Demi mendapatkan hasil yang lebih baik, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Island Master mereka secara pribadi memimpin 1 kelompok, sedangkan kelompok lainnya dipimpin oleh penatua tertinggi itu. Mungkinkah orang itu benar-benar berencana untuk membalas dendam? Jika itu masalahnya, semuanya akan sangat menarik. Melihat bahwa target Chu Feng begitu jelas, dan mengingat bagaimana Chu Feng dengan hati-hati memeriksa tanda abnormal sebelum masuk, penatua yang cantik itu mengungkapkan pandangan gembira di matanya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki Purple Star Variance Realm lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.